Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas dan menampilkan pujian-pujian dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kenapa di sini kita tampilkan pujian-pujian ini kepada beliau? Karena pertama, ada pihak-pihak tertentu yang meragukan akan keimamahan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada yang pada tingkat rendah, sedang, bahkan ada yang sampai tingkat parah. Sebagian ada yang meragukan dari kelurusan manhaj Imam Nawawi, ada sebagian yang meragukan akidah beliau, ya, bahkan ada yang sampai menyesatkan atau menyatakan akidah beliau bermasalah dan seterusnya. Yang kedua, kenapa di sini kita menampilkan kalam dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala? Karena Imam Az-Zahabi ini sosok yang diterima oleh banyak pihak, termasuk dari pihak-pihak yang mengkritik Imam Nawawi. Walaupun pihak-pihak yang mengkritik Imam Nawawi itu cuma segelintir sebenarnya, ya, dan orang-orang yang tidak ma'ruf bil ilmi, tidak dikenal dengan ilmu. Imam Az-Zahabi ini merupakan murid daripada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, sehingga lebih mudah diterima, dan juga insya Allah beliau seorang yang adil dan insaf dalam menampilkan fakta, sejarah, dan juga dari sisi-sisi yang lainnya. Kalau nanti kita tampilkan pujian-pujian dari para ulama mazhab Syafi'i atau dari background Imam An-Nawawi, ya mungkin kurang bisa diterima. Tapi kini kita tampilkan dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita akan menampilkan pujian-pujian Imam Az-Zahabi kepada Imam An-Nawawi dari kitab Syiar A'lamin Nubala, jilid yang ke 17, ya, halamannya 340 dan seterusnya. Kurang lebih ada 4 atau 5 halaman. Ini cetakan dari Al-Maktabah atau Fikiyah. Sebenarnya di juz ini atau di halaman-halaman ini, dalam sebagian cetakan dari Syiar A'lamin Nubala banyak yang mafqud, ya, banyak yang hilang. Dan alhamdulillahnya kita mendapatkan cetakan ini yang akhirnya ketemu. Di cetakan ini, di versi cetak Al-Maktabah Taufikiyah ini disebutkan fasal-fasal tentang beberapa biografi imam-imam, termasuk Imam Nawawi, yang mungkin tidak ada di cetakan lain. Ya, setelah kita cukup lama mencari ini, dan alhamdulillah ketemu itu. Nah, di sini kita akan tampilkan beberapa pujian Imam Az-Zahabi dan Imam Nawawi, namun tidak semuanya. Ya, jadi kita petikkan pujian-pujian beliau yang kami rasa bagus, baik, dan penting. Selebihnya pujian-pujian dari sisi yang lain, mungkin dari sisi adab, akhlak, ibadah, dan sebagainya, kita tidak tampilkan saat ini, mungkin lain waktu, ya. Jadi kita terfokus kepada permasalahan yang kaitannya dengan kealiman beliau, keilmuan beliau, kebaikan beliau dari sisi pemahaman, dan seterusnya. Itu saja yang akan kita tampilkan insyaallah ta'ala. Yang pertama, di halaman judul nomor 6445, maksudnya 6445 itu adalah nomor urutan biografi para imam, gitu ya. Di situ dijelaskan
di halaman 340 itu ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyatakan An-Nawawi, beliau ditulis di sini An-Nawa ya, An-Nawawi gitu ya. Itu ada dua lafaz pengucapan, ada An-Nawawi, ada An-Nawawi. Nah, di sini tertulisnya An-Nawawi gitu. An-Nawawi Syekhul Islami Qudwatul Hafidhu Zahidul Abidul Faqihu Al-Mustahidu Rabbani Syekhul Islam Ahsibuh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Mar'aw bin Murrah bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Hizam Al-Hizami Al-Hawrani An-Nawawi Asy-Syafi'i. Imam Nawawi itu seorang Syekhul Islam ya, atau maaf Syekhul Imam, gurunya para imam, maha gurunya para imam, para ulama ya, panutan, hafidh ya, hafidh ya, kemudian ulama yang zuhud, ahli ibadah, seorang faqih, ahli fikih, seorang mujtahid. Beliau itu masuk dari level mujtahid tarjih dalam madzhab Imam Syafi'i, jadi seorang mujtahid, seorang rabbani, ulama rabbani, Syekhul Islam, maha gurunya para ulama Islam. Ahsibuh, yang aku sangka atau menurut praduga kuat beliau, maksudnya Imam Az-Zahabi. Imam, dikembali lagi, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Maro bin Al-Hasan bin Al-Husain Muhammad bin Hizam Al-Hazami Al-Hawrani An-Nawawi Asy-Syafi'i. Jadi beliau ini di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala atau Imam Az-Zahabi itu menggelari dengan gelaran-gelaran yang sangat luar biasa. Di antaranya Syekhul Imam dan Syekhul Al-Islam. Dua gelar, pakai dua syekh ya, Syekhul Imam dan Syekh Al-Islam. Maha gurunya para imam dan maha gurunya para ulama Islam. Ini luar biasa. Selain yang lain tadi ya, seorang yang hafid, seorang mujtahid, seorang faqih dan seterusnya. Dan beliau bermadzhab Syafi'i. Ini pujian yang sangat sudah level, bagi kami sudah level tertinggi ya. Dengan Syekhul Imam dan Syekhul Al-Islam itu sudah level tertinggi. Yang beliau ini berumur cukup pendek ya, sebenarnya hanya 45 tahun saja umur beliau itu, karena beliau lahir tahun 631 Hijriah dan wafat tahun 676 Hijriah. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang di halaman 340, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyatakan Imam Nawawi itu sahibut tasanif allati sarat biha rukban washtaharat bi aqsal buldan. Beliau itu seorang ulama yang memiliki karangan-karangan atau menyusun karangan-karangan yang sangat terkenal dan banyak dibicarakan oleh manusia, serta masyhur, terkenal sampai ke berbagai ujung negeri. Masya Allah. Jadi karangan-karangan Imam Nawawi itu sampai segitunya dipuji oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ya, sampai tersebar, sampai dikenal oleh banyak manusia di seantero jagat. Ini juga sangat tinggi sekali pujian ini. Dan ini fakta ya, fakta. Buku-bukunya Imam Nawawi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tersebar di seluruh penjuru dunia dari sejak zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini. Hampir-hampir tidak ada satu negeri Islam pun kecuali di situ tersebar buku Imam An-Nawawi. Kalau kita yang paling dekat, masyarakat muslimin di Indonesia, masyarakat awam terutama, itu tidak akan lepas dari kitab Riyadhus Shalihin dan juga kitab Arba'in An-Nawawiyah. Paling tidak itu. Walaupun kitab-kitab yang lain masih sangat banyak, tapi untuk masyarakat awam kita kenal itu, dan kita kenal Imam Nawawi dari pintu itu sejak kecil bahkan. Kemudian yang ketiga, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan arifan bil hadith qa'iman ala aktsari fununih arifan birijalihi ra'san fi naqlil al-madhhabi mutadallian fi ulumil Islam. Beliau mengatakan Imam Nawawi itu seorang yang arifan bil hadith, sangat memahami ilmu hadis. Nah, ini sebagai sanggahan dan juga bantahan kepada sebagian orang, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang punya pemikiran atau doktrin bahwasanya katanya para fuqaha ahli fikih itu tidak paham hadis, tidak ngerti ilmu hadis.
sembarangan kalau menukil hadis, ya, dan seterusnya. Bahkan katanya hadis-hadis lemah atau maudhu atau palsu dinukil juga. Ini bantahan. Imam An-Nawawi itu diakui dan dipuji oleh Imam Az-Zahabi arifan bil hadis. Ya, bukan hanya sekedar mengerti, ya. Arifan di situ bukan sekedar mengerti, tapi benar-benar memahami ilmu hadis. Ya, beliau ini menguasai banyak cabang ilmu, ya, funun, ya, banyak cabang ilmu. Bukan hanya Imam Nawawi itu bukan hanya menguasai ilmu fikih, bahkan banyak ilmu yang beliau kuasai, yang hampir semua dikuasai oleh beliau rahimahullah taala. Baik ilmu hadis atau ilmu ilmu lughah atau ilmu yang lainnya dikuasai oleh beliau. Sampai pun juga dalam masalah ilmu akidah dan seterusnya. Beliau ini arifan birijali, sangat mengerti, sangat menguasai rijal-rijal hadis. Rijal itu maksudnya perawi hadis. Sangat mengerti sekali. Oh, fulan ini rawi ini dhaif, rawi ini sahih atau thiqah, atau rawi ini muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, atau rawi ini wadda, pemalsu hadis. Beliau sangat tahu sekali itu, sangat menguasai, ya. Karena kami sendiri pernah belajar beberapa kitab hadis Imam Nawawi ketika di Yaman, dan itu menjadi bukti apa yang disampaikan juga oleh Imam Az-Zahabi. Saya lebih yakin karena saya sudah berusaha mempelajari dan membaca buku-buku Imam Nawawi dalam bidang mustalah al-hadis. Ya, ra'san fi naqlil madhab. Beliau itu seorang yang jadi referensi pokok dalam penukilan madhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya dalam tingkatan atau kedudukan Imam An-Nawawi dalam madhab Asy-Syafi'i itu adalah sebagai mujtahid tarjih. Mujtahid yang bertugas untuk mentahrir dan mentahqiq kalam-kalam atau pendapat-pendapat al-Imam Syafi'i, sehingga jembatan untuk memahami madhab Syafi'i yang mu'tamad itu dari pintunya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dipegang oleh Imam An-Nawawi. Bahkan seandainya Imam An-Nawawi berselisih dengan Imam Ar-Rafi'i, juga mustahid dalam madhab Syafi'i, itu yang dimenangkan kalamnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau sangat mendalami berbagai ilmu keislaman, ya, mutadallian fi ulumul Islam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di halaman 343, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala juga menyatakan, beliau di sini tapi menukil dari imam lain, yaitu Syamsuddin Muhammad bin Al-Fakhr. Beliau berkata, kana imaman bari'an hafidhan muftiyan atqana uluman syatta wa sannafa bitasanif al-hasanah. Imam An-Nawawi itu seorang imam yang bari'an, unggul, cakap, pandai, cerdas, hafidhan, seorang hafid, kemudian muftiyan, seorang juru fatwa, ya, yang memahami dengan sempurna, dengan baik berbagai ilmu, dan menyusun berbagai karangan yang sangat bagus sekali, ya, bitasanif al-hasanah, karangan yang sangat bagus sekali. Wah, luar biasa ini, ya. Sudah imam, cerdik, cerdas, ahli fatwa, kemudian menguasai dengan sempurna berbagai ilmu dan seterusnya, dan karangan-karangan itu karangan yang sangat bagus. Jadi tidak ada karangan Imam Nawawi kecuali karangan itu bagus, direkomendasi oleh para ulama seperti Imam Syamsuddin Muhammad bin Al-Fakhr yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Ini artinya itu takrir dari Imam Az-Zahabi untuk karangan-karangan juga Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi nggak ada yang bermasalah karangan Imam Nawawi itu. Kemudian yang kelima, Imam Az-Zahabi di halaman 344 di Syiar A'lamin Nubala itu, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, wa kana ta'thuru anhu karamatun wa ahwal. Beliau itu seorang yang berbagai karamah dan kondisi-kondisi yang di luar nalar itu nampak dari beliau. Nah, di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menetapkan karamatul auliya, ya, karamah para wali Allah itu memang ada. Karamah itu apa? Karamah itu hal-hal yang muncul dari seseorang, yang hal-hal itu adalah di luar nalar atau di luar adat kebiasaan manusia itu bisa melakukan atau bisa ada di seseorang.
ya ada kejadian-kejadian hal yang supranatural ya, yang khawarikul ada, bahasanya itu yang keluar dari adat kebiasaan manusia, itu bisa dan ada, itu nggak lazim gitu, tapi itu ada pada diri para aulia Allah Subhanahu wa taala atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini ini sejalan, karena kenapa? Karena ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu memang salah satu ciri khasnya adalah menetapkan karomatul aulia, karomahnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Al-wali itu adalah orang-orang yang sangat dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelurusan akidahnya, kebaikan manhajnya, dan juga ibadahnya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga sanggahan kepada sebagian orang yang menolak karomah para wali, ya, yang mereka sering mengatakan bahwa karomah para wali itu adalah sesuatu yang khurafat atau halusinasi dan seterusnya. Ini tidak benar sama sekali. Ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah itu menetapkan karomah para wali, karomatul aulia. Bisa dicek dalam kutub-kutub akidah, akan disebutkan di situ. Nah, Imam Nawawi, Imam Az-Zahabi sendiri menetapkan ini, bahwa Imam An-Nawawi itu memiliki karomat-karomat, ya. Kalau di bahasa ini keramat-keramat, ya, keramat-keramat dan kondisi-kondisi yang di luar adat, di luar nalar itu bisa muncul dari seorang manusia biasa. Artinya beliau itu memiliki hal-hal itu, dan itu ditetapkan oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian yang keenam di halaman 344, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyatakan, la yaro al-jidala wa la tu'jibuhul mughalabatu wa yata'adza mimman yujadil wa yu'rid anhu. Imam Nawawi itu adalah seorang ulama yang tidak suka, tidak berpendapat adanya perdebatan. Artinya beliau itu tidak suka berdebat, ya, tidak suka debat kusir, tidak suka perdebatan, dan tidak merasa takjub dengan pertikaian. Artinya apa? Beliau ini seorang ulama yang nggak suka berdebat, baik berdebat secara tulisan, ya, dalam karangan-karangan, atau berdebat dalam lisan, ya, bertemu langsung. Kalau kita telisik tarikh sejarah Imam Nawawi dan kutub-kutub beliau, hampir tidak ada diketemukan satu kitab pun dari Imam Nawawi yang khusus membantah seseorang atau membantah kelompok tertentu. Itu hampir tidak ada dalam tulisannya, hampir tidak ada. Yang saya ketahui tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya tersisipkan di kitab-kitab karangan beliau yang fokusnya bukan mendebat atau menyanggah, tapi memang itu disisipkan saja. Misalkan di Syarhu Sahih Muslim, di situ ada bantahan, disisipkan bantahan kepada Mujassimah, kepada Al-Karramiyah, kepada Jabriyah, kepada Mu'tazilah, kepada Khawarij, tapi cuma sisipan. Tapi yang difokuskan bukan bantahannya, tapi adalah kitab penjelasan Sahih Muslim. Dan beliau juga, yang kami tahu, beliau tidak terekspos melakukan perdebatan secara terbuka dengan orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu, ya. Bahkan beliau ini merasa terganggu dengan perdebatan itu dan berpaling dari orang-orang yang seperti ini. Nah, ini satu faedah yang sangat penting sekali, ya. Dan kami pribadi berusaha untuk mengikuti dan meneladani beliau rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kami pribadi belum pernah terlibat perdebatan, baik di dunia maya atau di dunia nyata, baik secara offline atau online. Ya, kami fokus untuk mengajarkan, menyebarkan paham keislaman, ya, paham tentang keimanan dan keimanan menurut manhaj ahli sunnati wal jamaah. Ya, kita edukasi umat dengan pemahaman yang benar, yang sesuai dengan manhajus salafus saleh. Setelah itu selesai. Adapun cuma kadang-kadang saja itu kita meluruskan sebagian pemikiran tanpa terlibat dengan perdebatan tulisan dari sampai berjilid-jilid atau sampai berseri-seri, atau mungkin perdebatan secara pertemuan langsung, gitu kan, debat kusir pertemuan langsung. Walaupun kami tidak mengharamkan atau melarang secara mutlak, tapi ini pilihan kami, ya, mengikuti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan itu bagi kami sendiri lebih nyaman dari ke hati kita, lebih bisa fokus untuk menghasilkan hal yang bermanfaat, berfaedah untuk umat, dan lebih fokus untuk bisa berdakwah kepada kaum muslimin.
Makanya kalau seandainya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu melayani perdebatan-perdebatan itu baik secara tulisan atau secara tatap muka, mungkin beliau dengan umur 45 tahun itu tidak akan menghasilkan karya-karya spektakuler sebagaimana yang sudah tercetak di zaman ini. Mungkin hanya 1-2 kitab, setelah itu sibuk dengan perdebatan itu, ya. Tapi kami tidak mengharamkan dan tidak menolak kalau ada yang melakukan perdebatan dalam beberapa kesempatan, ya, saja. Itu saya silahkan saja. Itu juga ada ulamanya yang berfatwa ataupun menempuh jalur itu. Ya, oleh karena itu kalau saya misalkan ditantang berdebat oleh pihak tertentu, oleh komunitas tertentu, baik secara tulisan atau secara tatap muka offline, ya langsung ketemu, itu saya pastikan saya tidak akan melayani. Karena saya menempuh ini bukan tidak bisa, ya, karena tidak mau, bukan tidak mampu, tapi karena memang tidak mau, karena saya mengikuti meneladani Imam An-Nawawi dalam masalah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di sini ada 6 hal yang sudah kita sebutkan, ya, untuk membuat penjelasan ini semakin sempurna. Saya akan tambahkan ini bonus, ya, bonus tambahan pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari kitab lain, masih tentang Imam An-Nawawi. Perkataan Imam Az-Zahabi di kitab lain masih tentang Imam An-Nawawi, yaitu dalam Tarikh Islam. Jadi Imam Az-Zahabi itu punya kitab namanya Tarikh Al-Islam. Di sini di jilid 15 halaman 332. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan wa kana madhhabuhu fi sifati as-sam'iyyah as-sukutu wa imraruha kama ja'at wa rubbama ta'awwala qalilan fi syarhi Muslim wan Nawawiyyu rajulun asy'ariyul aqidati ma'rufun bidzalik. Madhab Imam An-Nawawi dalam as-sifat as-sam'iyyah, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim khususnya dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu as-sukut, diam, beliau itu diam, wa imraruha kama ja'at, dan memperlakukan sebagaimana datangnya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Imam An-Nawawi itu banyak melakukan tafwid. Tafwid itu bagaimana? Menetapkan lafaz, itsbatul lafaz, menetapkan lafaz tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, tapi kemudian mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau maknanya bagaimana? Maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna zahirnya itu berpotensi atau merupakan lawazim, konsekuensi penyerupaan tasbih kepada makhluk atau tajsim atau jisim, yang Allah disucikan dari keserupaan dengan makhluk ataupun jisim organ. Maka ini untuk hal seperti ini Imam Nawawi menempuh tafwid, menetapkan lafadznya, mengimani. Tafwid itu mengimani ayat-ayat sifat, tapi maknanya karena tadi, ya, karena zahir maknanya ini bahaya, ada makna, ada zahirnya itu mengarah kepada penyerupaan kepada makhluk, dan ada yang mungkin mengandung tajsim, konsekuensi tajsim, menetapkan jisim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disucikan, maka maknanya itu dikembalikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tafwid. Seperti juga yang ditempuh oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, ala muradillah. Jadi memahami itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki saja. Bagaimana hakikat sesungguhnya wallahu ta'ala, itu diserahkan pada Allah Subhanahu. Ini manhaj daripada Imam An-Nawawi, ya. Kemudian dan terkadang beliau itu mentakwil, contohnya di dalam kitab Syarh Sahih Muslim, dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, di sini sebenarnya qalilan di sini sedikit mentakwil ini dikritisi oleh ulama lain, yaitu Imam As-Sakhawi. Imam Nawawi itu bukan hanya sedikit mentakwil, ya, wa ta'wilu katsirun min kalamih. Nah, dikritik oleh Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi itu muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa takwilnya Imam Nawawi itu katsir, banyak di kalam-kalam beliau, bukannya sedikit tapi banyak. Berarti di sini ada dua maslak, ada dua metodologi yang dilakukan
oleh Imam An-Nawawi dalam memahami ayat-ayat sifat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama tafwid, menyerahkan makna kepada Allah. Yang kedua adalah takwil, mentakwil. Takwil itu bagaimana? Memalingkan makna ayat-ayat sifat dari zahirnya yang bermakna atau ada makna penyerupan dengan makhluk ataupun jismiyah, menetapkan jisim atau organ itu kepada makna lain yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menafikan penyerupaan kepada makhluk, ya, atas dasar ayat-ayat keterangan di tempat lain dan indikasi-indikasi lain. Jadi takwilnya itu juga dengan dalil. Ini yang dilakukan Imam An-Nawawi. Dan sesungguhnya inilah maslak ulama salaf dalam memahami sifat-sifat Allah. Ya, kalau tidak tafwid, takwil. Dan saya sudah meneliti di dalam kalam Imam Nawawi, khususnya dalam Syarah Sahih Muslim, dua masalah ini memang dijelaskan oleh beliau, tafwid dan takwil. Ya, memang ulama salaf yang banyak tafwid tapi juga menempuh takwil. Dan ajibnya lagi, Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan ini itu tidak mengkritisi maslak ini, metodologi ini tidak dikritik oleh Imam Az-Zahabi. Beliau tidak mengkritik, oh ini tafwid itu keliru, oh ini takwil itu sesat, tidak ada. Bahkan makomnya itu makom takrir. Kalau seandainya memang ini bahaya, dua maslak metodologi ini sesat, bahaya, menyimpang, dipastikan Imam Az-Zahabi tidak akan tinggal diam, pasti akan ditaklik, diberi catatan, tapi maslak ini sesat, maslak ini menyimpang. Tidak, tapi didiamkan, ditakrir oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masya Allah. Ya, dan ini juga yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf. Nanti lain waktu kita akan jelaskan bukti-bukti, contoh-contoh tafwid dan juga takwil para ulama salaf. Ya. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan, wan Nawawi rajulun asy'ariyul aqidati ma'rufun bidzalika. Imam Nawawi itu seorang ulama yang dalam hal akidah itu bermadhab Asy'ari, mengikuti madhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, ma'rufun bidzalika, dan dikenal dengan itu. Nah, di sini dapat kita ambil keterangan pengakuan Imam Az-Zahabi yang merupakan murid daripada Syekh Ibnu Taimiyah bahwa An-Nawawi itu seorang yang bermadhab Asy'ari dalam hal akidah. Mengikuti siapa? Mengikuti akan Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ini juga sebagai sanggahan bagi sebagian pihak yang entah apa sebabnya itu mengaku-akukan Imam Nawawi itu katanya bukan Asy'ari, ya, tapi mengikuti kelompok mereka atau pendapat mereka. Ya, ini tidak benar. Ma'ruf ya, Imam Nawawi itu seorang Asy'ari, mengikuti Abul Hasan Asy'ari, karena madhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini ada tiga. Asy'ari, ya, Asy'ariyah, imamnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua adalah Al-Maturidiyah, imamnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga adalah Al-Athariyah, imamnya adalah Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Ini madhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau mengikuti Imam An-Nawawi ini mengikuti salah satu madhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ari. Ada yang mengatakan, katanya kalimat wa Nawawi rajulun asy'ariyul aqidati ma'rufun bidzalika itu, ada yang mengatakan itu bukan dari kalam Imam Az-Zahabi, ya, tetapi dari kalam adalah Imam As-Subki, murid beliau. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa saya berpedoman kepada cetakan Tarikh Islam, ya, Tarikh Islam yang diterbitkan oleh Darul Gharb Al-Islami Beirut, yang di situ ditahqiq oleh Dr. Bashar Awad Ma'ruf, ya. Nah, di situ muhakkiknya dengan mengacu kepada manuskrip yang beliau jadikan sandaran, beliau menyatakan bahwa memang di paragraf ini ada kalam dari Imam As-Subki, tapi bukan itu. Yang dari kalamnya Imam As-Subki itu kalimat yang berbunyi
qultu wala yahtamilu kitabuna akthar mimma dzakarna min sirati hadza sayyid rahmatullah alaih. Itu dari kalam Imam As-Subki. Dalam catatan kakinya disebut footnote-nya disebutkan ini dari kalam Imam As-Subki tilmidnya musannif, ya. Dalam hasyiahnya diberi catatan hasyiah, catatan ringan begitu. Tetapi ketika masuk kalimat wan Nawawi rajulun asy'ariyul aqidati ma'ruf bidzalika, itu beliau Dr. Bashar Awad Ma'ruf itu mengatakan hadhil faqrah katabahal musannifu bi akhirih, ya. Beliau menyatakan bahwasanya paragraf ini itu merupakan ditulis oleh musannif, yakni musannif oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bisa teman-teman sekalian cek juga di keterangan daripada Syekh Profesor Dr. Syarif Hatim Al-Auni tentang masalah ini, dan beliau juga menetapkan bahwasanya kalimat rajulun beliau Nawawi itu rajulun asyirul aqidah itu merupakan kalam dari Imam Az-Zahabi, bukan dari Tajuddin As-Subki rahimahullahu taala. Kemudian yang terakhir di sini saya tambahkan karena ada hubungannya dengan tadi ya, dari tarikh Islam Imam Az-Zahabi itu pernyataan Imam As-Sakhawi, muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Al-Manhalu Al-Adbu Ar-Rawi. Beliau mengatakan di halaman 153, lahu zuhdu wal qana'atu wa muta'abbud salifina min ahli sunnati wal jamaah. Imam An-Nawawi itu seorang yang zuhud, seorang yang qana'ah, dan mutaba'atus salifin. Beliau itu seorang yang mengikuti para ulama salaf min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ini penetapan As-Sakhawi rahimahullah bahwa Imam Nawawi itu seorang salafi karena mengikuti salafin, para ulama salaf, dan seorang sunni mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Masih ragu lagi, siapa yang masih meragukan lagi? Ya, semua terbantahkan oleh Imam As-Sakhawi, seorang salafi karena mutaba'atus salafin musalifin, dan seorang sunni. Lengkap sudah, salafi sunni, sunni salafi. Ini Imam Nawawi itu sunni salafi, jadi nggak perlu diragukan lagi, ya. Jadi amat sangat patut dan amat sangat muktabar, ya, sangat boleh dan sangat benar kalau Imam An-Nawawi ini menjadi referensi marja dalam memahami seluruh masalah-masalah keislaman, baik dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah tasawuf ataupun tazkiyatun nafas, dalam masalah adab dan masalah-masalah lain, ya. Karena udah ada rekomendasi dari As-Sakhawi, Az-Zahabi dan lain sebagainya, ya. Itu masya Allah luar biasa. Dan tadi ya, kalau jamaah ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam tarikh Islam, bahwasanya Imam Nawawi itu seorang yang bermadzhab Asy'ari dalam akidah, mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari, itu dikuatkan juga oleh Imam As-Sakhawi dalam Al-Manhalu Al-Adbur Ar-Rawi halaman 28. Halaman 28 di situ dinyatakan oleh beliau kultu aku, maksudnya Imam As-Sakhawi mengatakan wasarraha al-Yafi'i wa Tajju As-Subki rahimahumullah annahu asy'ari, ya, bahwasanya Imam al-Yafi'i dan As-Subki itu secara sorohatan, secara tegas menyatakan bahwasanya Imam Nawawi itu seorang Asy'ari, ya. Dan beliau juga mengatakan wa qala adz-Dzahabi fi tarikhi innahu madhhabus sifat ila akhirih. Dan beliau juga mencantumkan ucapan Imam Az-Zahabi dalam tarikhnya yang menyatakan bahwasanya Imam Nawawi itu dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu memakai maslak atau metodologi tafwid dan juga ta'wil. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian keterangan Imam Az-Zahabi, dan saya tambahkan dalam Syiar Al-Amin Nubala, dan saya tambahkan sedikit dari tarikh Islam, dan juga tambahan dari Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Manhalu Al-Adburawi. Semoga keterangan ini mencerahkan kita semuanya, kita lebih mengenal Imam An-Nawawi dari sisi banyak sisi, ya, sisi akidahnya, sisi fikihnya, sisi keilmuannya, dan rekomendasi beliau kepada dari ulama-ulama Islam, terutama Imam Az-Zahabi dan juga Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.